mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Injil mengibaratkan jiwa-jiwa umat manusia sebagai tuaian atau panenan. Allah memperhatikan keselamatan tuaian atau panenan. Itu berarti Allah mempedulikan keselamatan jiwa-jiwa umat manusia. Namun, pekerja yang memperhatikan pemeliharaan keselamatan dari jiwa-jiwa umat manusia, keselamatan tuaian atau panenan itu cuma sedikit. Vatikan merilis berdasarkan data statistik yang dibuatnya, mengatakan bahwa jumlah umat Katolik makin bertambah banyak, namun jumlah imam atau pastornya makin berkurang. Di tahun 2020, jumlah umat Katolik sebanyak 1,335 miliar dan meningkat 15 juta orang di tahun 2022 menjadi 1,36 miliar umat Katolik. Namun jumlah imamnya berkurang dari 410.000 menjadi 406.000 imam. Berkurang sebanyak 4.000 imam, atau lebih tepatnya 4.117 imam. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian masih relevanlah apa yang menjadi sabda Tuhan kita Yesus Kristus ini, bahwa tuaian memang banyak,
namun jumlah pekerjanya sedikit. Di mana ini memperlihatkan bahwa berarti satu orang pastor mesti menggembalakan 3.350 domba-dombanya. Ini memperlihatkan bahwa pekerjanya amat sangat masih sedikit dibandingkan jumlah tuaiannya. Dan Tuhan senantiasa memiliki keprihatinan tersendiri, di mana Tuhan menginginkan agar semua jiwa-jiwa umat Katolik yang ada, umatnya yang dicintainya itu, terselamatkan, imannya terpelihara sampai akhir hidupnya. Sebab sebagaimana apabila tuaian atau panenan itu terlambat dipanen, maka ada ketakutan tersendiri bahwa mereka itu, tuaian atau panenan itu, akan dicuri oleh orang lain atau rusak karena dimakan oleh ulat-ulat yang membusuk. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang menjadi kecemasan bersama, di mana oleh karena tidak terpeliharanya iman, tidak terawatnya, dan kemudian akhirnya sangat mungkin dicuri oleh orang lain atau dirusak oleh ulat-ulat dosa. Apabila semuanya ini terjadi, maka sangat mungkinlah akhirnya berdasarkan data statistik pula, jumlah umat Katolik yang dicuri imannya dan oleh karena jatuh di dalam dosa meninggalkan iman itu berjumlah sebanyak 619.000 orang di tahun 2022 ini. Inilah yang menjadi kesedihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia senantiasa ingin agar keselamatan umatnya, umat Katolik yang dicintainya, sungguh mengalami keselamatan di tanah air surgawi. Maka kita diajak untuk berdoa, memohon didatangkan pekerja-pekerja yang mampu untuk memelihara iman, agar tidak dicuri dan dirusak oleh dosa, sehingga meninggalkan iman yang sudah dipunyainya selama ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentunya pekerja-pekerja tidak hanya mengandalkan dari para pastor atau kaum religius yang ada. Kita pun senantiasa juga digerakkan oleh karena rahmat ilahi untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang peduli apabila ada sesama kita yang mulai goyah imannya, hendak dicuri imannya, atau jatuh di dalam dosa. Sehingga kita semua pun akhirnya oleh karena kedekatan relasi dengan Tuhan, di mana kita juga memiliki iman yang kuat, kita mampu untuk menolong sesama kita itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, Sang Pemilik kebun, agar senantiasa kita semua menjadi pekerja-pekerjanya yang unggul, sebab kita sendiri pun dipilih dan dipanggil menjadi umat Allah, dan tentunya juga memiliki misi yang sama, yakni keprihatinan untuk agar senantiasa jiwa-jiwa di dalam keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang dipercayakan kepada kita, itu semua mengalami keselamatan, sebab iman mereka terpelihara sampai akhir hidupnya, dan itu ditemukan di dalam kesetiaan pelukan Allah Tuhan kita yang mencintai kita.